Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, saya Fadilatul Mu'arifah dengan nomor NIM 23811300502 dari kelas B13 semester 4 Prodi PJJ PAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan bersih. Di zaman sekarang kita hidup berdampingan dengan banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan agama, suku, cara berpikir, dan gaya hidup. Tapi, apakah dengan berbagai perbedaan tersebut kita harus saling menjauhi karena itu? Tentu tidak. Justru dari situlah kita bisa belajar tentang pentingnya moderasi beragama. Nah, dalam video singkat ini kita akan membahas tentang apa itu moderasi beragama, kenapa penting, dan bagaimana kita harus saling menjauhi, saling mempererat, dan menerapkan terutama pada era digital seperti sekarang ini. Coba tebak yuk, apa itu moderasi beragama? Apa yang kalian ketahui tentang moderasi beragama? Nah, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah suatu cara yang tidak digunakan untuk mencampur adukan agama. Bukan berarti artinya kita juga tidak setuju dengan berbagai perbedaan keyakinan dan pandangan. Akan tetapi dengan moderasi kita bisa belajar bagaimana cara untuk bersikap adil, seimbang, menghargai orang lain, dan tidak bersikap ekstrem. Dan diajarkan pula dalam Islam yang dicantumkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم. Yang mana pada ayat tersebut Allah menyebutkan kita sebagai ummatun wasatun, yaitu sebagai umat pertengahan. Yang artinya kita diajarkan untuk tidak berlebihan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Yang mana kita jangan terlalu keras dan jangan juga kita terlalu longgar dengan kehidupan dunia. Karena dalam beragama kita mempunyai 4 pilar dalam menjalankan moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Dan yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Serta yang keempat,
penerimaan terhadap budaya lokal. Yang mana dalam komitmen kebangsaan, kita diajarkan dalam Islam untuk mencintai tanah air. Dengan kita mencintai tanah air, berarti kita menghargai negara, menghargai bangsa, punya komitmen kepada kebangsaan. Dan juga kita sebagai umat Nabi meniru kecintaan Nabi terhadap tanah kelahirannya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Dan kedua, sikap toleransi. Dalam hal toleransi itu bukan untuk menyamakan keyakinan, akan tetapi kita dianjurkan untuk saling menghormati kepada perbedaan keyakinan. Kita bisa beda keyakinan, boleh berbeda keyakinan, boleh berbeda pandangan, boleh berbeda gaya hidup, boleh berbeda suku, boleh berbeda agama ataupun ras. Akan tetapi kita harus mempunyai satu jiwa yang utuh, yaitu kita harus tetap menjaga hidup rukun dan saling membantu. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah dengan kekerasan, karena Islam itu datang dengan kasih sayang, ketulusan, dan rahmat dari Allah. Sehingga Nabi bersabda, Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Nah, dari sabda itu kita sebagai umat Nabi harus meneladani beliau. Dan yang keempat, yaitu penerimaan terhadap budaya lokal. Budaya bisa jadi sarana dakwah. Contohnya, Wali Songo berdakwah menggunakan wayang dan gamelan. Nah, jadi kita bisa meniru tauladan Wali Songo tersebut, wali-wali kita, yaitu waliullah. Dengan begitu, kita harus bisa selalu memiliki keyakinan hati yang tulus, yang lapang dada dengan perbedaan keyakinan. Karena itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi diri kita jika kita ikut menauladani hal tersebut. Kita adalah generasi digital, yang mana pada zaman modern sekarang ini banyak orang-orang menggunakan digital seperti HP, laptop, tablet, atau sejenisnya. Dan mereka juga menggunakan alat tersebut untuk aktif ikut nimbrung di media sosial. Tapi sayangnya di berbagai media sosial juga banyak muncul ujaran kebencian, hoax, bahkan paham-paham yang tidak sesuai, yang menyeleweng dengan ajaran agama Islam. Nah, kita sebagai umat Islam dan kita sebagai umat Nabi serta makhluk Allah, kita seharusnya harus bisa memiliki ide atau motivasi untuk orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik, berbuat bijak. Dengan apa? Kita jika membuat konten tidak boleh asal, harus dicek dulu konten yang mau kita buat itu baik apa tidak, bisa buat contoh untuk anak-anak apa tidak, bisa buat contoh untuk orang lain atau tidak. Kalau tidak bisa atau menyeleneh dari agama, tidak perlu, tidak usah dibuat, daripada kita mendapatkan dosa. Dan kita juga harus jangan mudah terprovokasi dengan sebuah konten yang tidak bisa diuji kebenarannya.
Serta yang terakhir yaitu kita harus menggunakan media sosial untuk menyebar pesan damai dan positif seperti ceramah, murotal, atau video-video animasi yang berbasis Islam. Nah, itu boleh disebarluaskan. Karena niat kita juga untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Nah, sahabatku sekalian, Islam itu damai, Islam itu lembut, Islam itu menurut. Moderasi bukan berarti lemah. Justru orang yang moderat adalah orang yang bijaksana. Yuk, mari kita jadikan bagian dari generasi moderat, generasi yang berpikir jernih, menyebar kebaikan dan menjaga kerukunan. Terima kasih, sekian dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak tutur kata yang menyinggung atau banyak yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Saya Fadilatul Ma'rufah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak dosen apabila masih banyak kekurangan dalam membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.